Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya hormati rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kitab tentang adab-adab yang diajarkan oleh Islam dalam aturan kehidupan keluarga yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Makki Al-Maliki Al-Hasani. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca pada halaman 13 dengan judul Min Adabil Ishrah Baina Az-Zawjain. Adab-adab pergaulan antara suami dan istri. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amara Allah Ta'ala بمعاشرة النساء بالمعروف على حسب ما جبلهن عليه من نقص العقل والدين. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum laki-laki agar mempergauli wanita, yakni mempergauli istri-istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, ala hasbi ma jabalahunna alaihi min naqsil aqli wad din, sesuai dengan karakter dasar yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kaum wanita. Min naqsil aqli wad din, yakni adanya kekurangan pada akal dan kekurangan pada agama. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbil hazim. Aku belum pernah melihat naqisati aqlin wa din, ada orang, ada pihak yang kurang akal, wa din, dan kurang agama. Adhaba lilubbil hazim, tetapi begitu kuat memikat hatinya laki-laki yang kuat. Min ihdakunna, dibanding kalian wahai kaum perempuan. Mendengar pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kaum wanita yang ada pada saat itu, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka bertanya kepada Nabi, qulna, mereka berkata, wa ma nuqsanu aqlina wa dinina, apa gerangan yang dimaksud dengan kurangnya akal kita, kurangnya agama kita? Qala, Nabi berkata, alaysa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul. Bukankah kesaksian seorang wanita itu seperti separuh kesaksian seorang laki-laki? Qulna, wanita-wanita itu atau wanita-wanita yang ada pada saat itu mengatakan, bala, betul wahai Rasulullah. Fadzalika min nuqsani aqliha, itulah yang dimaksud dengan kurangnya akalnya kaum perempuan. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah ketika seorang wanita itu haid dia tidak puasa, lam tusalli, dia tidak salat, wa lam tasum, dan tidak puasa? Qulna bala, mereka mengatakan betul wahai Rasulullah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika min nuqsani diniha, itulah bagian dari kurangnya agama mereka. Kaum muslimin dimanapun anda berada, saudara-saudaraku rahimakumullah, dari hadis ini kita perlu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan karakter pada diri wanita yang berbeda dengan karakter laki-laki, yang di dalam bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan naqisati aqlin wa din, kurang akal dan kurang agama. Yang dimaksud dengan kurang akal di sini bukan kurang cerdas, dan yang dimaksud dengan kurang agama di sini bukan juga kurang kesolehan, bukan juga kurang soleh. Akan tetapi yang dimaksud dengan kurang akal di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, yaitu adalah bahwa kesaksian seorang wanita itu sebanding dengan separuh kesaksian seorang laki-laki. Artinya dalam perkara-perkara pidana dan dalam perkara-perkara keuangan, maka seorang wanita ketika menjadi saksi seorang diri tidak diterima, akan tetapi membutuhkan dua orang wanita. Sedangkan kaum laki-laki dalam beberapa kasus keuangan, maka dia diterima hanya dengan kesaksian seorang saja.
Itu artinya bahwa seorang wanita dinilai kurang atau sebanding dua orang wanita sebanding dengan satu orang laki-laki, atau satu orang wanita sebanding dengan separuh laki-laki. Inilah yang dimaksud dengan nuqsani aqliha, kurang akalnya. Jadi yang dimaksud dengan kurang akalnya bukan kurang kecerdasannya, akan tetapi ini merupakan satu sifat yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kaum perempuan. Apa itu? Bahwa kaum perempuan sudah seharusnya memiliki sifat yang lembut, memiliki sifat yang penyayang, memiliki sifat yang syafaqah. Oleh karena itu dalam urusan keuangan, urusan masalah harta, atau bahkan dalam masalah-masalah darah, masalah pidana, ya, di mana dalam masalah darah, masalah pidana, kaum wanita kesaksiannya tidak dapat diterima. Begitu pula di dalam masalah keuangan, dalam masalah hutang piutang, kesaksian seorang wanita, seorang diri tidak dapat diterima, harus bersama dengan orang wanita yang lain, karena kesaksian dia dianggap separuh dari kesaksian satu orang laki-laki. Kenapa seperti itu? Ini sebenarnya memberikan sebuah gambaran bahwa sikap atau sifat seorang wanita itu adalah sifat yang lembut, sifat yang rahmat, yang tidak memiliki sifat yang saramah, sifat yang keras, sifat yang kasar, sifat yang garang. Sebab seorang saksi di depan pengadilan, di depan hakim, tentunya kadang-kadang mendapatkan cercaan pertanyaan, mendapatkan banyak tekanan-tekanan dari beberapa pihak. Oleh karena itu maka ketika seseorang itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki keberanian, dan tidak memiliki sifat yang keras, maka bisa saja dia tidak bisa atau tidak mampu untuk memberikan kesaksian. Padahal sebenarnya dia mengantongi, dia memiliki bukti-bukti yang cukup, memiliki fakta-fakta yang bisa diungkapkan. Namun karena keberaniannya dan tidak kemampuannya, tidak memiliki sifat soromah, sifat yang kasar atau sifat yang keras, dia tidak mampu untuk menunaikan syahadah. Oleh karena itu maka seorang wanita, seorang diri tidak dapat diterima syahadahnya di medan di depan pengadilan dalam perkara-perkara yang menyangkut masalah keuangan. Al-Quran mengatakan di dalam sebuah ayat, hikmahnya adalah antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Jadi ini bukan sebuah sifat kekurangan pada diri seorang wanita sebenarnya, tetapi bahwa seorang wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, yaitu mengedepankan emosinya, mengedepankan perasaannya. Kenapa seperti itu? Karena memang ini dibutuhkan bagi anak-anaknya, dibutuhkan bagi keluarganya, dibutuhkan bagi orang-orang yang membutuhkan kasih sayang dan tidak membutuhkan hanya semata-mata kecerdasan intelektual, bukan akal yang kering, tetapi emosi, perasaan yang tajam, emosi yang halus, perasaan yang halus, yang itu dibutuhkan oleh anak-anaknya atau orang-orang yang lemah yang berada di dalam keluarganya. Ini sifat seorang wanita yang baik sebenarnya, tetapi dalam bahasa hadis Nabi SAW dikatakan nuqson aqliha, kurang akalnya, yang dijelaskan oleh Nabi SAW maknanya adalah kesaksian seorang perempuan itu dinilai separuh dari kesaksian satu orang laki-laki. Lalu apa yang dimaksud dengan nuqson diniha, kurang agamanya? Nabi SAW pun memberikan penjelasan agar tidak salah paham dan tidak ada kaum wanita yang kemudian protes. Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan nuqson diniha, kekurangan agama, adalah bahwa pada beberapa kesempatan seorang wanita tidak bisa melakukan ibadah secara full, tidak bisa melakukan ibadah secara totalitas. Apa diantaranya? Ketika dia sedang haid, mereka tidak bisa melakukan sholat, padahal yang lain sholat. Berarti ini kurang pahalanya, kurang agamanya maknanya, karena kurang pahalanya. Begitu pula ketika Ramadan misalnya, seperti saat ini, sebagian kaum wanita tidak bisa melakukan puasa. Sebab apa? Sedang haid. Sementara itu ganti, yakni hari-hari yang mereka akan berpuasa pada selain bulan Ramadan, tentu tidak bisa mengganti berkahnya hari-hari seperti pada hari-hari di bulan Ramadan. Itulah arti
dari nuqsanu diniha, kurang agamanya. Di sisi lain kita ketika mencermati apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kaum perempuan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan mereka berjihad, padahal jihad pahalanya luar biasa besarnya. Maka berarti kurang dari sisi ini. Kaum wanita tidak diwajibkan untuk berjamaah, tidak diwajibkan untuk sholat jamaah, ya, dan tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Begitu pula kaum wanita tidak diwajibkan beberapa hal, beberapa perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh kaum laki-laki. Artinya mereka memiliki kekurangan pahala dari sisi ini. Inilah dimaksud dengan nuqsanu aqliha, nuqsanu diniha, ya, kurang agamanya. Tetapi ini juga bukan hal yang negatif. Justru sebaliknya, ini merupakan hal yang positif bagi wanita dan juga bagi anak-anaknya, bagi keluarganya yang lemah, khususnya adalah anak-anaknya yang masih kecil. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad, andai kata Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jamaah, mewajibkan sholat Jumat bagi kaum perempuan, maka tentunya ini akan menyebabkan masyaqqah, menyebabkan hal yang berat bagi anak-anak yang masih kecil, keluarganya yang lemah, yang ditinggal di rumahnya. Oleh karena itu maka justru ini merupakan bagian dari kesempurnaan Islam dalam mengatur hambanya, dalam mengatur umat Islam, dalam mengatur manusia. Kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memposisikan masing-masing, laki-laki pada posisinya dan perempuan pada posisinya. Ada pada posisi-posisi di mana laki-laki dan perempuan dikatakan sejajar, tapi ada pada posisi di mana kaum laki-laki itu bertanggung jawab, sedangkan kaum perempuan wajib taat kepada laki-laki. Tetapi juga ada pada posisi di mana seorang perempuan ini mengendalikan dalam aktivitasnya, sementara laki-laki ini kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan perempuan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang saya hormati rahimakumullah. Selanjutnya muallif rahimahullah mengatakan, walihada qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian, khairukum li ahli, adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istrinya. Al-ahl di sini maknanya adalah istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berkata, aqlul mar'ati jamaluha. Kecantikan seorang wanita adalah aqlul mar'ati, akal seorang wanita adalah jamaluha, adalah kecantikannya. Sementara wa jamalur rajul, jamalur rajul, kegantengan, ya, kegantengan, ketampanan seorang laki-laki adalah aqlu, terletak pada akalnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, yakni istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, maka jika kalian merasa ada hal yang tidak mengenakkan kalian, merasa ada hal yang kalian benci, maka itu harus ditahan, harus ditahan, betul, harus ditahan. Kenapa harus ditahan? Fa'asa an takrahu syai'an, maka barangkali, ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan di dalamnya pada saat yang sama, di sini lam wawunya adalah wawu ma'iyah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan adanya kebaikan yang sangat besar, sangat banyak di dalamnya. Bisa saja kita memiliki istri-istri yang galak, ya, seorang laki-laki memiliki istri yang galak. Tentunya dengan istri yang galak itu seorang laki-laki mungkin tidak nyaman. Akan tetapi dari istri yang galak itu bisa jadi lahir seorang anak yang tangguh, seorang anak yang kuat, seorang anak yang cerdas, atau seorang anak yang soleh. Maka di situ artinya wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'amsikuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Maka pertahankanlah hubungan rumah tangga kalian jika memang sudah saatnya selesai masa iddahnya, bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf. Artinya ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan cerai raj'i, tolak raj'i, artinya tolak yang pertama ataupun yang kedua, maka dia memiliki kesempatan untuk rujuk. Nah, ketika kemudian sudah selesai selama masa iddah, bisa memiliki kesempatan untuk rujuk selama masa iddah. Ketika sudah hampir selesai masa iddah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya, ceraikan mereka, ya, fa'amsikuhunna bima'ruf, tahan mereka, artinya tetap menjadi istri kalian, bima'ruf, dengan cara yang baik. Cara yang baik, tetap menjadi istri tapi diperlakukan dengan yang baik, bukan sekedar jadi istri lalu kemudian diabaikan. Jadi istri tapi tidak dipenuhi hak-haknya, jadi istri tapi tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri. Kalau tidak, maka wasarrihuhunna bima'ruf, dan juga ceraikan dengan cara yang ma'ruf juga. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika kita lihat perintahnya kepada kaum laki-laki, ya, terhadap istrinya adalah bima'ruf, selalu ma'ruf, ya, baik dan baik. Waqad ja'a anna husnal khuluqi dhahaba bi khairid dunya wal akhirah. Dan telah datang keterangan bahwa akhlak yang baik akan membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa anna ar-rajul la yablughu bi husni khuluqihi manazila fil jannati la yablughuha bi amalin. Dan ada keterangan pula bahwa seorang laki-laki dengan akhlaknya yang baik, dengan kebaikan akhlaknya, akan bisa mencapai pada derajat-derajat kelak di surga yang tidak bisa dicapai dengan amal. Wa husnul khuluq jami'un lil mukranat jumlatan. Dan akhlak yang baik ini merupakan jami', ya, merupakan penghimpun terhadap berbagai macam kemuliaan. Wa man hasuna khuluquhu ma ahlihi 'asha fi buhbuhatin minas sa'adah wa ghamratil hana. Dan siapa saja yang akhlaknya baik terhadap istrinya, 'asha fi buhbuhatin minas sa'adah, maka dia akan hidup dalam puncak kebahagiaan, wa ghamratil hana'i, dan genangan, ya, genangan kenikmatan. Ghamrah maknanya genangan, al-hana kenikmatan. Hana artinya kalau makanan ini makanan yang ketika dimakan ini rasanya nyaman, di leher tidak nyangkut, begitu. Hana. Waqad qila, bahkan ada yang mengatakan, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammiranid diyar. Akhlak yang baik, wa husnul jiwar, dan bertetangga yang baik, yu'ammiranid diyar, dapat meramaikan, memakmurkan negeri. Wa akhiru ma awsa bihi alaihi salatu wassalam thalathu kalimatin dhalla yatakallamu bihinna hatta talajlaja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Kata mu'allif rahimahullah, wa akhiru ma awsa bihi alaihi salatu wassalam, akhir wasiat atau wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salatu kalimatin, 3 kalimat. Dhalla yatakallamu bihinna hatta talajlaja lisanuh, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulangi 3 kalimat itu hingga talajlaja lisanuh, maknanya taraddada fi kalami, hingga terbata-bata, wa khafiya kalamuhu, dan tidak jelas lagi ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diulang-ulang hingga terbata-bata itu? Ja'ala yaqulu kama rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan An-Nasa'i, as-salata, as-salata, kata Nabi, as-salata, as-salata. Jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat.
wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian, la tukallifuhum ma la yutiqun, jangan sampai kalian membebani mereka apa yang mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Lalu yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah fin nisa, berkaitan dengan hak-haknya istri-istri kalian. Fa innahunna awanun, sebab mereka itu adalah awan, yakni asirat. Mereka adalah orang-orang yang tertawan, menjadi tawanan fi aidikum, di tangan kalian. Akhadtumuhunna bi ahdillah, kalian mengambil mereka dengan menggunakan janji Allah, artinya dengan akad nikah, yang itu merupakan janji dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka juga dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja asy-syaikhan wa ghairuhuma anhu salawatullahi taala alaihi wasallamuhu annahu qala. Bukhari, Muslim dan yang lain meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita-wanita, istri-istri kalian. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'in a'waj, sebab sesungguhnya wanita itu diciptakan min dil'in a'waj, dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, semua tulang rusuk itu bengkok. Min dil'in, dari tulang rusuk, mohon maaf. Min dil'in, dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dil'i a'lahu, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah a'lahu, tulang rusuk yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, kasartahu, maka kamu akan bisa membuatnya pecah. Wa in taraktahu, tetapi kalau kamu biarkan, lam yazal a'waja, maka akan terus bengkok. Maka kata Nabi, fastausu bin nisa'i khairan, maka berbuat baiklah kepada kaum wanita. Kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimakumullah, terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada kaum perempuan, ini maknanya jelas. Sedangkan berkaitan dengan bahwa seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk, maka ini ada dua penafsiran. Ada sebagian ulama yang mengambil secara zahirnya, secara eksplisitnya, secara zahirnya, secara eksplisitnya. Artinya bahwa ya memang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, artinya dulu ketika Adam alaihissalam di surga, maka Hawa alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diambilkan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Kemudian penafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan min dil'in a'waj, khuliqat min dil'in, wanita diciptakan dari tulang rusuk, itu bukan berarti maknanya betul-betul makna hakiki, bukan. Jadi yang tadi makna hakiki bukan, tetapi ini makna majazi. Apa maksudnya makna majazi? Artinya karena sifat atau karakter seorang wanita, karakter wanita yang memang seperti itu, maka digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah wanita itu diciptakan dari dil'in, dari tulang rusuk. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari ajal, dari ketergesa-gesaan. Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayatihi fala tasta'jilun. Kata Al-Qur'an. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Maksudnya bagaimana? Jadi seolah-olah manusia itu bahan bakunya adalah ketergesa-gesaan. Karena memang manusia itu punya karakter, punya sifat tergesa-gesa. Oleh karena itu maka seolah-olah manusia itu tercipta dari ketergesa-gesaan. Maka dikatakan oleh Al-Quran, khuliqal insanu min ajal. Begitu pula Nabi SAW, karena sifat dan karakter wanita yang seperti itu, maka Nabi SAW mengatakan, khuliqatil mar'atu min dil'in awaj. Wanita diciptakan dari tulang, min dil'in, dari tulang. Kaum muslimin, teman-temanku sekalian yang saya hormati rahimakumullah, yang menjadi poin inti di sini adalah bahwa istausu bin nisa'i khairan,
berbuat baiklah kepada kaum wanita. Nah, apa hal-hal yang wajib ya dilakukan oleh seorang laki-laki sebagai bagian dari berbuat baik kepada istrinya? Insya Allah akan kita sambung dengan video-video berikutnya, masih pada bagian atau bab atau pembahasan tentang adab-adab pergaulan antara suami dan istri. Ini kita baru akan masuk poin tentang adab-adab seorang suami atau akhlak-akhlak seorang suami kepada istrinya. Demikian, insyaallah kita sambung. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.